Haleluya saudara. Ada sukacita pagi hari, saya percaya, sebab kemurahan Allah, berkat-berkat Tuhan tercurah atas kita. Kita berada dalam situasi menyongsong hari Pentakosta, ya saudara, dan saya bersyukur beberapa gereja walaupun secara live streaming terus melakukan ibadah 10 malam, penantian dengan penuh gairah ya akan pekerjaan Roh Kudus. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita buka kitab kita, Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema hiduplah oleh Roh. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, Paulus menyampaikan tema ini kepada sidang jemaat di Galatia, dan sekarang disampaikan kepada kita. Siapa, kondisi seperti apa ya firman ini cocok diperhatikan secara khusus. Apa latar belakang jemaat di Galatia sehingga Paulus harus berkhotbah hiduplah oleh Roh, sehingga Tuhan harus menginspirasikan kepada Paulus, tulis kepada jemaat itu hiduplah dalam Roh. Kondisinya adalah bahwa jemaat di Galatia ini pada mulanya dia sangat berapi-api dengan Roh, dia menerima menyambut pekerjaan Roh di dalam pasal 3, tapi dikatakan ini mengalami kemunduran rohani. Mengaku sebagai anak Tuhan, telah mencicipi karunia Allah katanya di pasal 3 ayat 2 dan 3, tapi sekarang terpesona, mundur kepada perbuatan-perbuatan daging. Apakah cuma jemaat Galatia yang bisa begitu? Tidak. Kita semua, bahkan semua yang mendengar firman Allah, jemaat GPD Bukit Hermon, semua keluarga saya, atau siapapun yang mendengar firman, kita punya kecenderungan yang sama kayak jemaat di Galatia. One time, satu waktu kita bisa berapi-api dengan Roh, tapi sekarang tanpa kita sadari kita mundur, mengalami kemunduran rohani. Kau memulai dengan Roh, hendak mengakhiri dengan daging, terjun bebas dari Roh kepada daging. Inilah latar belakang kenapa Paulus berkhotbah hiduplah oleh Roh. Haleluya. Saudara yang terkasih, ada yang sedang terjun, mungkin gak terjun bebas, tapi turun pelan-pelan. Kadang turun pelan-pelan ini lebih nikmat kan? Dan gak terasa, lebih nikmat dari terjun bebas. Pelan-pelan pekerjaan Roh sedang mengalami kemunduran dalam hidup kita. Dan Tuhan sangat mengasihi jemaat di Galatia. Tuhan juga sangat mengasihi siapapun di antara kita yang sedang mundur ke perbuatan daging. Saudara, maka dia berkata di ayat 16, maksudku, ini kata kalau dimulai ayat maksudku, ini harus jelas. Firman itu jangan kurang jelas. Maksud Tuhan adalah agar kita hidup oleh Roh. Saudara yang kekasih, Paulus sedang menjelaskan, ini mungkin yang dilupakan jemaat Galatia. Paulus sedang menjelaskan keberadaan kita sebagai manusia. Eksistensi kita sebagai manusia ini, kita ini terdiri dari dua dimensi. Dijelaskan di situ ya. Manusia lahiria, yang itu daging. Manusia batinia, yaitu roh. Semua kita masih dalam dua dimensi ini. Kenapa firman ini perlu? Karena kita belum roh totali. Saudara, kita manusia lahiria yang diwakili kata daging di situ sarx, dan kita juga manusia batinia yang memiliki roh. Dan Paulus menjelaskan kedua dimensi ini, kedua unsur ini saling bertentangan. Kenapa kita perlu memperhatikan perintah hiduplah oleh Roh? Karena di dalam kita ada daging yang punya keinginan yang berbeda ya dari roh. Saudara, dia punya hasrat. Tadi saya lihat itu kata hasrat, epitumeo, punya kerinduan yang berbeda. Jadi dalam kita ini ada dua keinginan yang saling berlawanan. Gak pernah linear keinginan daging dan keinginan roh. Dan itu yang Paulus bilang ke jemaat di Korintus. Makanya kita mengeluh, kita berat, hidup ini menjadi perjuangan. Karena tubuh kita, saya tidak ngomong tubuh itu ya, tapi daging tadi. Kalau tubuh yang masih dalam tubuh daging ini sudah diubahkan menjadi tubuh rohani, pneuma puksikon,
Dari soma fuksikon diubah menjadi pneuma fuksikon. Tubuh yang adalah daging menjadi tubuh yang rohani seperti tubuh kebangkitan Kristus. Kita nggak perlu berjuang, karena itu sudah linier dalam pimpinan roh semua. Tapi sekarang kita belum diubahkan, kita berada dalam daging. Itu sebab ini harus disadari, tidak akan pernah itu linier. Dipakai kata bertentangan, katanya setia. Hasratnya roh mau berdoa, tapi hasrat daging mau apa? Tidur. Hasratnya roh menabur, hasratnya daging mengirit. Hasratnya roh diam di hadirat Tuhan, hasratnya daging berkeliling-keliling. Kita harus sadar ini ada dua fakta itu, dan coba renungkan yang mana yang lebih kita ikuti. Hasratnya roh berdamai, hasratnya daging ribut. Kita berada dalam dua dimensi ini. Itu ayat 17 dipaparkan jelas. Paulus bilang, maksudku mengerti ini. Kita berada dalam dua dimensi yang saling bertentangan dalam diri yang sama. Dan kalau kita tidak mengalahkan yang satu, itu membuat kita menjadi apa? Anak Tuhan yang inkonsisten. Kadang seperti anak Tuhan yang memiliki roh, kadang seperti anak Tuhan yang dikuasai kedagingan. Karena ada dua hal ini saling bertentangan. Nggak pernah daging bilang begini, ayo jalan sama-sama, yuk sudah kita samakan arah kita. Nggak pernah. Daging sudah punya arah tersendiri, roh sudah punya arah tersendiri. Itu sebabnya diberi perintah, karena ada dua hal ini. Tapi kita diberi kuasa untuk memilih. Makanya pertanyaan saya, how do we, bagaimana caranya supaya saya hidup dalam roh, sementara katanya kita dua dimensi. Dan sebelum tubuh kita diubahkan, dua dimensi ini masih terus eksis. Tugas berat dong. Ya memang hidup ini dalam perjuangan. Setelah kita percaya Kristus, kita belum menjadi robot yang keinginannya hanya searah dan dikontrol oleh seseorang langsung. Otomatis kita tetap manusia. Tapi yang Tuhan mau, dalam posisi kita dalam dua dimensi, kita harus hidup dalam roh. Ya caranya piye? Bagaimana caranya saya bisa hidup dalam roh? Saya sampaikan 3 poin dari kebenaran firman Tuhan. Yang pertama adalah pilih. Nah, pilihlah untuk terus berjalan bersama dengan roh. Nah, kenapa saya pakai kata terus? Dari kata kerja hiduplah tadi ya, dikatakan di situ. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Ini kita ditawarkan pilih. Hiduplah oleh roh itu, saudara berada dalam tense present. Pilihlah terus menerus bersama dengan roh. Ya, paripateo. Pilih terus katanya untuk berjalan dengan roh. Pilih terus untuk memiliki regulasi di dalam roh. Kita punya free will. Setelah kita lahir baru bukan berarti kita jadi robot. Dan akan sangat menyenangkan hati Tuhan, Bapak Ibu, kalau kehendak bebas kita pakai itu memilih. Aku akan berjalan dengan roh terus menerus. Memilih hidup berjalan bersama dengan roh, hidup di dalam roh. Saya di poin 1 itu mengangkat kata terusnya itu dari tense kata kerjanya. Berarti memilih untuk berjalan bersama dengan roh itu tidak boleh mut-mutan, tidak boleh kumat-kumatan. Firman Tuhan bilang pilih untuk terus. Karena kata hiduplah oleh roh itu dipakai kata present. Perhatikan itu. Itu kita berarti pilih. Kita bisa milih hidup dalam daging, kita bisa milih hidup dalam roh. Saudara yang kekasih, dan berjalan bersama dengan roh Allah. Saya menekankan kata itu terus menerus. Jangan mut-mutan. To walk with the Holy Spirit. Aku pilih. Yes, aku jalan bersama dengan roh. Ini step 1. Putuskan, ya, take decision. Aku bersama dengan roh.
satu kali bersama dengan Roh Kudus, terus menerus bersama dengan Roh Kudus. Itu adalah cara pertama. Semua jemaat Tuhan, pilihlah. Di masa pandemi, apa yang saudara pilih? Masih memilih berjalan dengan Roh di masa COVID-19 ini? Roh Kudus akan sangat mengurapi kita, membakar kita, kalau dengan rela kita memilih. Saudara, pilih terus menerus, aku bersama dengan Roh Allah. Yang kedua, apa yang saya harus lakukan, saudara yang kekasih, setelah memilih untuk terus menerus bersama dengan Roh Allah? Yang kedua yang saya lihat adalah menyerah. Ada kata menyerah kepada pimpinan Roh Allah itu sendiri. Kita lihat di dalam ayat yang ke-18, ya, kata memberi diri itu berarti menyerahkan diri. Kata berserah ayat 18. Akan tetapi jikalau, walaupun, itu ayat 17 kan, akan tetapi itu mengontraskan, walaupun daging ada kuasanya, ada keinginannya tersendiri, roh ada keinginan tersendiri, itu membuat situasi berat di setiap kita. Apa yang kita ingini kita nggak lakukan, maunya berdoa, mau ya jadinya malah jalan-jalan. Itu situasi yang berat. Bagaimana langkah kedua? Dimulai dengan pilih keputusan. Kedua apa? Penyerahan. Menyerah kepada kehendak Roh Kudus. Saudara, menyerah kepada pimpinan Roh Kudus. Dikatakan di situ, walaupun pada faktanya tubuh dan roh, daging dan roh itu bertentangan, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu, serahkan diri, memberi dirimu dipimpin oleh Roh Allah, kamu akan berkemenangan atas daging. Kalau kita hidup di dalam roh, kita akan berkemenangan atas daging. Kata memimpin di situ, ya, dipimpin, beri diri dipimpin. Termasuk di situ, beri dirimu dituntun oleh roh ke kehendak roh. Beri dirimu itu untuk dibawa pergi, ya. Kata dipimpin itu egois di situ, dari kata ego. Dibawa pergi, berangkat seperti sebuah perjalanan. Serahkan dirimu dipimpin roh ke suatu perjalanan, namanya perjalanan rohani. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, artinya apa? Jangan pernah menentang roh. Enak aja, ya, langkah pertama kita ambil, yes, saya mau hidup dengan roh. Tapi begitu mulai roh progres, mau membawa kita kepada rencananya, mau kita melawan kok. Nggak bisa. Ikuti terus kehendak Roh Allah. Jangan menjadi pemimpin lagi atas dirimu. Itu di poin kedua. Jangan menjadi pemimpin lagi. Roh Kudus yang harus menjadi pemimpin atas diri kita, membawa kita kemana yang Dia mau, termasuk ke tempat-tempat yang tidak menyenangkan menurut kita, termasuk ke situasi yang tidak menyenangkan menurut kita. Dan kalau saya lihat paralel, serahkan dirimu dipimpin roh, saya melihat paralelnya dari apa yang dialami oleh Paulus. Dia berkata di situ apa? Aku menjadi tawanan roh. Kisah Rasul 20 ayat 22, dia berkata begini, tetapi sekarang aku sebagai tawanan roh. Pilihan kata tawanan itu membuat kita jelas. Kalau Anda dan saya jadi tawanan roh, jangan macam-macam dengan roh. Walaupun tidak mengerti kemana kita hendak dibawa. Paulus tidak mengerti kemana dia mau dibawa oleh roh. Kata dipimpin itu konteks sebuah perjalanan. Dan roh akan menuntun kita. Jangan pernah tentang dia. Dan jangan terlalu banyak bertanya. Serahkan diri, dibawa oleh Roh Allah, termasuk ke tempat yang engkau tidak mengerti. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi di Yerusalem, tapi Roh Allah mau aku ke Yerusalem. Maka Paulus memakai istilah sebagai tawanan. Sebagai tawanan dia, saudara, ya agak kontra dengan poin 1. Sebagai tawanan yang nggak bisa milih, isanya nurut. Kalau sudah memakai kata tawanan, terserah Roh Kudus membawa kita ke perjalanan mana. Karena Roh Kudus, kalau kita udah menyerah kepada Roh Kudus, tidak akan mungkin kita jatuh, walaupun kita tidak tahu jalan-jalan itu. Dan itulah yang dipelihara oleh
Paulus. Sebagai tawanan roh, dia mengalahkan pilihannya, mengizinkan pilihan roh yang berlangsung. Dalam Kisah Rasul pasal 16, termasuk dalam konteks pelayanan. Aku hendak ke Asia Kecil, tapi roh maunya ke Makedonia. Apakah padahal keinginan Paulus mau ke Asia Kecil itu kelihatan sudah diprogram. Enak aja Roh Kudus tiba-tiba datang, delete itu program, singkirkan dulu itu, ke Makedonia dulu. Kalau mau hidup di dalam roh, harus tunduk. Dan jangan bilang ini Roh Kudus ini mentang-mentang juga ya, loh dia Allah loh, maunya saudara yang mentang-mentang sama Roh Kudus. Saya sudah susun planning mau ke Asia Kecil. Namanya menyerahkan diri. Dari konteks Paulus saya menjelaskan, saya sudah susun planning mau ke Asia Kecil. Tiba-tiba melalui penglihatan orang ya, melambai-lambaikan tangan dari Makedonia. Lalu roh bilang ke Paulus melalui penglihatan ini, going to Makedonia. Apakah Paulus kebanyakan debat? Saya sudah susun ke Asia Kecil. Namanya sudah menyerah, seperti tawanan yang menyerah. Terserah Roh Kudus. Gagalnya kita adalah, walaupun kita sudah anak Tuhan, seringkali merasa lebih pintar termasuk dari roh Allah. Kebanyakan berdebat dengan Allah. Apakah roh Allah juga tidak mau memimpin engkau termasuk dalam bisnismu? Saya percaya dia melihat kita holistik, termasuk pekerjaan kita. Tapi seberapa banyak kita yang mau mendengar pimpinan roh Allah dalam bisnismu, dalam pendidikanmu? Saya menjadi pendeta memang karena saya tahu roh Allah mau saya di situ. Walaupun ada banyak yang mendorong saya untuk tidak sekolah pendeta waktu saya SMA, termasuk guru-guru saya. Dari kasus menyerah kepada pimpinan roh, di poin kedua ini, dari kasus Paulus menjadi jelas. Saudara, boleh membuat planning dan planning, tapi kalau roh menyatakan kehendaknya sebagai tawanan roh, ikut saja tanpa syarat. Ikut tanpa syarat, ikut tanpa syarat dengan roh Allah, maka roh itu akan terus bekerja luar biasa. Engkau akan nikmati kehidupan dalam roh. Tapi kalau engkau menentang kehendak roh, engkau sedang mulai turun ya, kembali kepada keinginan daging. Artinya apa? Pilihan-pilihan diri kita itu kita serahkan kepada roh Allah. Aduh, maunya saya, kadang gini ya, saya dalam pelayanan, kadang saya pernah waktu masih ibadah offline, saya maunya minggu ini saya jangan undangan pelayanan dulu, suara saya agak serak, stamina saya lagi turun, semoga tidak ada undangan pelayanan. Baru ngomong pagi, sore sudah ditelepon. Kira-kira ini kan saya berhak, saya mau bilang, oh nggak bisa. Bisa pelayanan, ya misalnya itu Senin, bisa pelayanan Kamis di persekutuan doa ini. Daging saya maunya libur tidur dulu, mengenakkan tubuh dulu, daging dulu. Kalau mau hidup di dalam roh, saya harus mengabaikan pilihan dan hasrat saya untuk tidak pelayanan 1 minggu dulu. Lalu saya tunduk kepada roh Allah. Saudara, dan dalam banyak konteks, kalau engkau selalu menentang tuntunan, guide, tutorialnya roh, kita ini lebih suka ngikuti tutorialnya orang di medsos, walaupun hoax, walaupun orang beri tutorial itu kan motivasinya macam-macam. Kalau ngikuti tutorialnya orang di medsos, waduh, dilihat, dipelototin, dibagi lagi ke orang lain, padahal dia belum ikuti, ada hasil apa enggak? Sudah begitu cepat kita. Tapi kalau tutorial roh, kita suka mengabaikan. Bagaimana roh mau bernyala-nyala? Serahkan kehendakmu kepada dia, walaupun engkau dibawa ke tempat yang engkau tidak mengerti. Petrus, setelah dia mau dipercaya jadi gembala, dia penuh Roh Kudus, Yesus bilang begini loh, engkau akan dibawa kemana engkau tidak mau. Itu ternyata dia hendak dibawa pada masa tuanya untuk mati sebagai martir. Tapi kalau itu kehendak roh, mereka selalu turut. Petrus nurut sebagai tawanan roh, Paulus nurut sebagai tawanan roh, Stefanus nurut
Kita tidak kekurangan contoh tentang orang-orang di Alkitab yang menyerah kepada roh Allah. Boleh bikin planning. Kita sudah ada potensi bikin planning. Roh Kudus juga tahu itu. Rencanaku gini, rencanaku gini, rencanaku gini. Boleh, itu planning. Tapi Roh Kudus bilang nggak boleh. Kalau mau hidup dalam roh harus nurut. Apa? Coba ulangi apa saya katakan. Nurut. Kalau disuruh WL, disuruh renungan, dia bilang, Pak Gembala saya nggak bisa renungan. Oh tapi kok ngobrol Isa ya? Sebenarnya renungan sama ngobrol bedanya apa? Bedanya tinggal di penyerahan diri. Kalau ngobrol nggak perlu penyerahan diri. Mengalir teko dewe, hikmatnya teko dewe. Oh kalau renungan kan harus persiapan Pak Gembala. Ya terus sampean nggak mau persiapan? Mau hidup dalam roh, nggak mau dibawa progres. Sebenarnya yang kedua ini kan dari kata egois, itu go, depart, itu mengarah ke Kisah Rasul 1 ayat 8. Kalau seseorang diberi Roh Kudus, itu bukan gini, sudah dapat, titik, bukan begitu. Kayaknya di kampung dulu gitu, sudah tarsap katanya, sudah dapat, aman. Boh, emang Roh Kudus diberikan hanya untuk begitu? Udah dapat. Kisah 1 bilang, kalau kita diberi Roh Allah, kamu harus pergi dari Yerusalem ke Judea, ke Samaria, ke ujung bumi. Jadi orang yang mendapat kepenuhan roh, itu roh yang dinamis. Persiapan untuk dalam sebuah perjalanan rohani, termasuk prestasi-prestasi dalam pelayanan, akan kita ukir bersama roh. Penuh roh nggak punya prestasi apa-apa. Untuk apa itu? Dinamika itu, dinamis itu diberi. Ya kalau sampean dikasih uang 10.000 itu nggak bikin apa-apa. Tapi kita diberi pribadi Allah, kuasa Allah, dinamis, going, dan sepanjang going bersama dengan roh, kita harus nurut, jangan menentangnya. Termasuk dalam mengajar seperti saya. Waktu saya mempelajari topik, mempersiapkan topik, qualification of teacher of Christian education, kualifikasi dari pengajar dalam konteks kekristenan. Di situ katanya jangan pernah menentang roh. Tapi kadang masih kumat-kumatan. Sangat indah kalau kita mengajar dipimpin oleh roh. Kita pergi memberitakan Injil dipimpin oleh roh. Kita berkhotbah dipimpin oleh roh. Kalau saya bilang berkhotbah dipimpin oleh roh, nanti ada lagi pertanyaan di Facebook saya, bagaimana caranya kita tahu? Katanya 3 tahun lalu. Saudara, ayo jangan menentang roh kalau mau hidup di dalam roh. Pertama tadi start dengan memilih, dan pilihan itu satu kali untuk terus menerus. Kedua, menyerah, jangan menentang, jadi tawanan roh, supaya roh itu bernyala-nyala di dalam kita. Haleluya. Sebelum saya ke poin ketiga, dengarkan. Untuk mengetahui pimpinan roh, kuping berfungsi. Dengarkan apa yang roh Allah mau darimu di masa pandemi. Jangan tentang itu. Apa? Kalau saya, memang Bapak Ibu, sebelum masa pandemi, saya mendengar suara begini. Di hati saya kuat begini. Tuhan, kayaknya aku akan masuk ke situasi yang aku tidak mengerti. Lah terus di hati saya gini, dikte saya Tuhan, karena kan saya nggak ngerti. Kalau Tuhan nggak dikte saya, pasti saya salah. Lalu waktu itu menguasai hati saya, ada suara gini, tulis di status. Saya tulis, kebetulan status WA saya belum pernah berubah sejak dibuat. Jadi saya baru 1 kali berubah status sejak punya WA. Dan status itu adalah dikte saya Tuhan. Itu sekitar 1 bulan sebelum masa pandemi. Bisa dicek. Yang saya ingat langsung komen, ada Pak Rudolf, papanya Abraham, komen di situ. Pendeta-pendeta yang komen. Dahsyat katanya. Karena itu sangat menguasai hati saya. Saudara mau didikte oleh roh Allah di masa pandemi? Pasti mereka menangan. Pasti tidak ketakutan. Pasti ada sukacita. Tapi yang saya mau lebih ke tugas. Apa yang saudara tangkap dari roh Allah, saudara lakukan di pandemi.
Mungkin selama masa pandemi engkau tidak pernah punya jam doa tersendiri karena sibuk kuliah, sibuk bekerja. Dulu engkau pulang kerja jam 7. Sekarang karena masa pandemi pulang jam 3 atau jam 4. Jangan cuma bilang enak, jam 4 sudah di rumah. Coba apa yang Tuhan mau di sisa waktu yang diberikan, ya masa senggangmu kok nambah. Itu mau diapain? Kalau saya kemarin memang setelah berapa ya, 3 minggu atau 1 bulan kita terus, saya cuma khotbah hari Sabtu. Saya dengar suara gini, enak sekali kamu ya, tinggal sekali seminggu kamu khotbah. Lalu saya merasa doa pagi itu harus dibuat live streaming. Saya sudah nurut hampir 2 minggu ini. Untung saya nggak mokong terus. Itu namanya menyerah kepada roh. Mengizinkan diri kita dibawa roh kemana. Dan mungkin masih ada tugas yang lain bagi saya. Apa kehendak roh bagimu? Jangan tentang. Termasuk khotbah yang minggu lalu. Jangan-jangan Roh Kudus mau kau menabur di masa krisis ini. Kalau mau roh bernyala-nyala dalammu, jangan menentang. Ada perbedaan antara pelayan yang mengikuti roh dan pelayan yang sering melawan. Pelayan yang lain tidak tahu bahwa engkau sering menentang roh. Istrimu tidak tahu bahwa engkau adalah suami yang sering menentang roh. Begitu juga sebaliknya. Rekanmu hamba Tuhan tidak tahu bahwa engkau berapa kali menentang kehendak roh. Kehendak roh kau bangun, tapi engkau tidak mau membangun. Dan lain-lain. Kalau mau hidup dalam roh, egois, berikan dirimu dipimpin. Beri diri dipimpin oleh roh. Saya dulu mau jadi pendeta kemana kan? Itu bukan pilihan pribadi. Harus mendengar kehendak roh melalui para hamba Tuhan lain. Melalui jawaban doa. Saudara kekasih, begitu caranya mengalahkan daging. Terima semua tugas dari roh. Sibukkan diri kita dengan tugas-tugas yang dari Roh Kudus, baru daging mati. Nggak bisa nganggur lalu daging nggak bekerja. Coba lihat kejatuhan Daud dengan Berseba. Start dari dia mau, saudara ya, padahal itu harus perang. Biasanya dia selalu pergi perang, tapi dia bilang dia suruh orang-orang perang. Dia mau ya santai. Ya santai dikit katanya, santai dikit. Menurut kau dikit, tapi menurut Tuhan terlalu santai. Santai dikit. Lalu daging berkuasa. Daud mulai melihat jalan-jalan. Hati-hati loh jalan-jalan ini. Bukan saya anti jalan-jalan, saya juga jalan-jalan. Tapi hati-hati jalan-jalan. Melihat Berseba lalu jatuh. Cara berkemenangan dengan daging adalah bukan hanya memilih aku dengan roh, bukan pilihan tuh terus menerus, bukan itu aja, tapi penyerahan juga. Ya, menerima tugas-tugas yang dari roh. Sibukkan dirimu, sibukkan dirimu. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau saya disibukkan sebelum masa pandemi, ngajar ke sana, ngajar di sini. Itu kehendak roh. Jangan pernah menentang. Kadang memang ketika dalam situasi sulit, rasa ingin berhenti mengajar itu dosa. Itu perkataan yang selalu saya cabut kalau pernah terucap. Saudara yang kekasih, tidak bisa kau mengalahkan daging kalau engkau tidak pergi dengan sebuah perjalanan bersama dengan roh. Kalau engkau tidak terima tugas-tugas dari Roh Kudus. Hai pendengar firman Tuhan, kau mengerti maksud Allah. Tugas apa yang kau tolak? Perintah Roh Kudus yang mana yang masih kau pending? Roh Kudus, dipending terus. Akhirnya kau jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan daging. Yang terakhir, yang ketiga, saya cukup banyak di poin kedua tadi. Bagaimana agar saya hidup di dalam roh seperti yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Galatia. Yang terakhir adalah ada di ayat terakhir pasal yang kelima itu. Ya, kalau yang pertama memilih untuk terus menerus dalam tense present. Kedua, menyerah kepada pimpinan roh, termasuk menerima semua tugas dari roh Allah. Yang ketiga adalah menolak kesombongan. Setelah berkarya dengan roh Allah, hati-hati jangan jadi sombong di tengah jalan. Kita lihat di ayat 26. Ayo, satu orang baca. Siapa yang mau baca? Galatia 5 ayat 26. Galatia 5 ayat yang ke-26. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Perhatikan kalimat pertama. Janganlah kita gila hormat.
Lalu mungkin yang mendengar saya, Pak Pendeta ini enak aja menukar ya. Gila hormat, poinnya sombong, katanya begitu. Saya studi kata asli, saudara ya, di situ. Menolak kesombongan. Kalau mau roh Allah bekerja di dalam kita, tolak kesombongan. Kata yang dipakai di situ untuk gila hormat adalah kenokdoson, dari kata kenokdosus. Artinya di situ pertama dibuat. Saudara bisa lihat itu dalam kamus. Saudara bisa lihat di Alkitab saudara. Di HP saudara. Congkak sombong. Dalam bentuk gila hormat. Orang gila hormat itu ternyata sombong. Apalagi di situ penjelasan dengan kalimat yang lebih panjang. Sombongnya orang Galatia itu apa? Desirous of vain glory, suka akan pujian yang sia-sia. Kamu bagus deh, kamu hebat deh. Padahal nggak hebat tuh, langsung jalannya jinjit. Padahal jalan jinjit lebih capek loh dengan nggak jinjit. Sia-sia, maksudnya pujian yang tidak beralasan. Ya, glorying without reason. Tanpa alasan kita diberi apresiasi, kok mau? Heran kita ini ya, itulah daging itu. Daging kita ini ingin dipuji-puji, dimuliakan. Kalau roh menuntut kita bow down, berlutut dan menyembah kepada Tuhan. Kalau seorang pelayan Tuhan menerima pujian yang sia-sia, itu menghalangi pekerjaan roh. Coba analogi Roh Kudus, misalnya dalam kitab Yohanes, dia seperti air. Dia disebut air kehidupan, the water of life. Sifat air mengalir ke tempat yang rendah. Dan Alkitab secara konsisten berkata Allah menentang orang congkak. Jangan mulai sibuk bertanya, kenapa aku susah mengalami hadirat Allah? Kau tahu bahwa kau terlalu mengkonsumsi pujian dari orang lain. Itu penyebabnya. Kalau ada yang bertanya-tanya, dulu saya dengan hadirat Allah, enak dengan hadirat Allah. Sekarang ya, what happened? What happened? Gila hormatmu itu yang membuat. Gila hormatku yang membuat. Saya dan saudara, tolak gila hormat. Tolak keinginan mendengar orang, kok saya nggak dipuji ya? Kita sering mengharap-harapkan pujian. Ya apa ya, ayo pendengar firman Tuhan, tatap mata saya. Apa kurang melotot? Senang sekali dipuji. Kamu baik deh. Iya kah? Ada juga nggak jawab tapi langsung dinikmati di dalam batin. Pura-pura nggak dijawab tapi dinikmati, bergelora. Aku hebat, aku baik, aku pinter. Jangan terlalu suka hormat. Nanti kan di kitab Wahyu dibilang, kalaupun kita beroleh mahkota, itu bukan kesempatan menerima pujian. Kalau di kitab Wahyu mahkota kita itu kita lemparkan di kaki anak domba, karena kita tidak diproses, tidak dibentuk untuk menerima pujian. Siapa yang layak terima pujian? Anak domba Allah, Allah kita. Dia yang layak terima pujian. Saudara, secara konsisten loh, bahwa roh yang diberikan Allah kepada kita, dia anti dengan kesombongan. Dia anti dengan kesombongan. Inilah poin ketiga. Saya sudah cukup panjang, tapi coba kita baca 2 ayat. Amsal 16 ayat 18 ini tidak hanya berlaku, tidak hanya kita waspadai sebelum kita penuh roh, tapi setelah penuh roh kayak jemaat di Galatia, harus hati-hati dengan kesombongan dan satu desirous of vain glory, suatu keinginan untuk menerima pujian yang kosong. Kita harus tolak itu selalu. Coba baca Amsal 16 ayat 18. Satu orang mempersiapkan diri di situ, yang satu orang lagi persiapkan untuk membaca Filipi 2 ayat 3. Setelah itu kita akan menyembah Tuhan. Amsal 16 ayat 18, beginilah bunyi firman Tuhan. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Oke, amin. Kecongkakan mendahului kehancuran. Apakah ayat ini hanya berlaku sebelum kita lahir baru? Tidak. Justru ketika kita lahir baru, semakin berjalan dengan roh Allah, makin sensitif dengan kesombongan. Tolak itu. Saya mau bahas sedikit ini, Amsal ini. Dari Amsal kan, kecongkakan mendahului kehancuran. Dalam kisah kehancuran, itu pasti didahului kesombongan. Kisah kehancuran siapapun menurut Alkitab.
Wah, ini sangat menyentak hati saya. Kalau engkau pernah jatuh, pasti itu didahului oleh kesombongan sebelumnya. Jujur. Minggu lalu saya bilang, jujurlah jujur. Ketika aku kok bisa jatuh ya? Usut demi usut, itu bukan peran dominannya karena orang lain menggoda. Tapi ada peristiwa kesombongan menguasai kita. Kita biarkan. Itu yang membawa kita kejatuhan. Yang tidak mau jatuh di masa pandemi, tolak kesombongan, terima kerendahan hati. Ayo, Filipi 2 ayat 3. Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Amin. Kalau mau melihat roh Allah bekerja, berlimpah dan bernyala-nyala di dalam kita, on fire di dalam kita, katanya jangan mencari pujian yang sia-sia, ya, pujian yang sia, vain glory, jangan. Kenapa sia-sia? Karena kalau kita terima pujian itu nggak menambah apa-apa, kosong, tidak ada dampak positif dari pujian-pujian yang diarahkan orang ke kita, dan jangan nikmat itu. Itu menjadi sebuah kesombongan, saudara. Maka Yesus pun dalam pelayanannya yang dia tinggikan adalah Allah Bapa. Nah, saudara, terakhir Yohanes Pembaptis, waktu dia, saya lihat orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa adalah orang-orang yang konsisten menolak kesombongan. Yohanes Pembaptis, waktu dia berkhotbah bla 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 bla, lalu orang bertanya, kau siapa? Orang sedang mengontraskan dia, memperbandingkan dia dengan Yesus. Lalu dia posisikan dirinya kepada Yesus. Aku melepaskan tali kasutnya pun gak mampu. Aku cuma suara di padang gurun. Ini memang khususnya buat kami hamba-hamba Tuhan. Dan berdoa buat hamba-hamba Tuhan supaya yang terpelihara. Jangan sampai kami dikuasai roh kesombongan. Supaya hamba Tuhan tetap sadar, aku cuma suara. Yang disuruh Tuhan sekarang khotbah live streaming, suara tok. Yang terpenting di sini adalah Tuhan. Yang terpenting di sini adalah Kristus. Lalu Yohanes mengikuti dengan sebuah pernyataan, biarlah dia bertambah-tambah dan aku sebagai hamba, sebagai suara berkurang-kurang. He must increase, but I must decrease. Nah, saudara, nah satu lagi, Petrus yang saya khotbahkan di kaum pria. Ketika Cornelius sujud di dalam, ya saudara, di dalam Kisah Rasul 10 ayat 23-24. Wah, si Cornelius menyembah, berlutut kakinya. Oh, dia angkat. Dia bilang, aku hanya manusia saja. Saudara, kalau kondisi seperti ini kita pertahankan, aku hanya manusia biasa, aku hanya hamba pelayan saja. Setelah kita mulai berkarya dengan roh Allah, maka roh itu akan terus bernyala kita. Tapi begitu kita terima kesombongan, Roh Kudus tidak bisa bermitra dengan orang sombong. Tapi Roh Kudus mau bermitra dengan orang rendah hati. Ketika kita merendahkan diri, di situ kita bisa mengalahkan perbuatan-perbuatan daging yang daftarnya ada di dalam ayat 19-21 yang akan saya kupas minggu depan. Kita mau lihat apa yang kita kalahkan bersama dengan roh secara detail di ayat 19. Tapi sekarang saya mau ingat dulu perintah hiduplah di dalam roh. Ya, saudara, dengan memilih untuk terus berjalan bersama roh, menyerah kepada Roh Kudus sebagai tawanan, menolak kesombongan, karena Roh Kudus tidak bisa bermitra dengan orang sombong. Paulus termasuk orang yang paling banyak dipakai roh Allah. Saya sudah khotbah di tema kasih karunia. Dia berkata dalam Kisah Rasul, di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10, bukan aku memang telah berhasil mendirikan banyak jemaat dan bla bla bla, bukan aku, melainkan Dia. Siapa yang mau melihat roh Allah bekerja luar biasa, bernyala-nyala di dalamnya, tolak kesombongan, buang keinginan mendengar pujian dari orang lain. Ya, kalau dari istrimu ya nikmatilah, karena itu sudah sama dengan engkau. Karena itu katanya mengawetkan perjalanan percintaan suami istri. Jadi kalau pasangan membilang, ya papi ganteng deh, amin, gitu aja. Tapi dari yang lain itu enggak usah. Dan setelah amin, mari kita berdoa mami, gitu kan. Jadi Kristus yang ditinggikan lewat pujian itu. Ya, istri-istri juga, mami cantik deh, bilang amin. Setelah amin, mari kita berdoa papi, Kristus yang ditinggikan dalam percakapan kita ya, gitu ya saudara. Maka roh Allah akan bernyala-nyala di dalam kita. Kita bangkit berdiri. Saya percaya
roh yang menolong saudara mengerti firman Tuhan. Beginilah gaya saya berkhotbah, tapi saya percaya Roh Kudus membuat saudara menjadi mengerti sesuatu bahkan yang lebih besar dari yang saya sadari, tapi Roh Allah sedang bermaksud di dalamnya. Perhatikan pilihanmu hari-hari ini. Apakah pilihanmu terus berjalan dengan Roh? Kedua, perhatikan penyerahanmu. Jangan menentang sebuah tuntunan, sebuah pesan, sebuah perintah yang sudah jelas kau tahu. Kau tahu secara pribadi, kau tahu melalui hamba Tuhan. Jangan tentang itu, walaupun rasanya merugikanmu atau ya rasanya tidak mengenakan badan dagingmu. Ikuti Roh Allah supaya kau melihat urapan Allah bekerja dahsyat berlimpah-limpah. Tolak roh kesombongan dan kami akan melihat pekerjaan Roh Allah dinyatakan di dalam kami.